Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Putra dan Firdaus. Oke, di sini saya akan membahas topik 6 yang berjudul LAPS, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia, BANI, BAMUI, dan Basarnas, Sejarah dan Wewenangnya. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa atau yang sering disingkat dengan LAPS. Konflik bisa saja terjadi dalam bidang ekonomi, keluarga, agama, dan pada bidang lainnya yang tidak bisa dihindarkan. Dalam penyelesaiannya, semua konflik yang terjadi tidak semuanya dapat dibawa ke dalam ranah peradilan. Maka dari itu, dibentuklah sebuah lembaga alternatif dalam menyelesaikan masalah sengketa yang ada di luar peradilan. LAPS merupakan lembaga yang menyelesaikan sengketa di luar peradilan yang memiliki keunggulan dibandingkan litigasi atau peradilan yang pada umumnya dipaksakan menerima putusan yang diberikan suatu peradilan. LAPS menjadi berkembang seiring dengan adanya masalah sengketa yang dapat diselesaikan tanpa harus menyelesaikannya dengan cara litigasi. Menurut Nita Triana dalam bukunya, terdapat kelebihan yang dimiliki oleh LAPS dibandingkan dengan litigasi, yaitu sebagai berikut. 1. Sifat sukarela dari para pihak. 2. Prosedur yang cepat, umumnya paling lama 3 minggu, serta pertemuan cukup 1 jam. 3. Keputusan non-yudisial, adil karena penyelesaian berdasarkan toleransi tinggi, serta ketentuan hukum untuk sementara dapat dikesampingkan. Yang keempat, kontrol oleh manajer yang paling tahu tentang kebutuhan organisasi. Yang kelima, prosedur rahasia karena tidak terbuka untuk umum, serta ada publikasi media. Yang keenam, fleksibilitas yang besar dalam merancang syarat-syarat penyelesaian sengketa. Yang ketujuh, hemat waktu. Yang kedelapan, hemat biaya karena tidak perlu menyewa pengacara dan tidak perlu mendatangkan saksi dan bukti-bukti. Yang kesembilan, perlindungan dan pemeliharaan hubungan kerja serta bisnis tidak terganggu. Yang kesepuluh, kemungkinan untuk melaksanakan keputusan tinggi. Tahapan-tahapan penyelesaian sengketa antara lain 1. Negosiasi. Negosiasi atau perundingan atau musyawarah adalah salah satu bentuk KPS yang paling banyak digunakan untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Negosiasi merupakan model APS yang paling ideal karena prosesnya lebih mudah, lebih murah, dan tidak perlu melibatkan pihak ketiga. Negosiasi atau musyawarah sudah sejak lama mengakar dalam budaya masyarakat, sehingga cara ini sudah sepantasnya lebih diutamakan. Yang kedua, konsultasi. Konsultasi sudah diterapkan dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha. Konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dapat meminta jasa konsultasi secara gratis kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau yang sering disingkat dengan BPSK. Dari hasil konsultasi tersebut, BPSK dapat menyarankan konsumen untuk terus melakukan negosiasi atau menempuh cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Yang ketiga, adjudikasi. Adjudikasi adalah salah satu bentuk perlindungan hukum OJK bagi nasabah kecil yang bersengketa dengan lembaga jasa keuangan. Dengan adjudikasi, posisi nasabah kecil akan setara dengan lembaga jasa keuangan. Yang keempat, ada arbitrase. Arbitrase atau perwasitan adalah jenis APS yang prosesnya mirip dengan pengadilan sehingga digolongkan kuasi judicial semi pengadilan. Arbitrase pada umumnya ditempuh oleh perusahaan besar atau perusahaan multinasional yang memiliki modal besar karena biayanya relatif mahal dibandingkan dengan cara APS lainnya. Arbiter berperan aktif laksana hakim yang memimpin persidangan dan membuat putusan akhir.
Yang kedua, lembaga arbitrase. Lembaga arbitrase itu terdiri dari 1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI, 2. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau yang disingkat dengan BAMUI, yang ketiga Basarnas, yang keempat kewenangan Basarnas. Cukup sekian pemaparan topik tentang arbitrase syariah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.